Aduh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baiklah hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan bagi dalam kita dikhususkan untuk pembenahan daripada salat kita, nama kita yang menjadi pemimpin di dalam salat kita. Salat serta salam marilah selalu kita berikan pada saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Setelah kita merampungkan daripada rukun yang mana di ruku, i'tidal dan sujud serta duduk di antara dua sujud, kita akan beralih ke rukun berikutnya yang mana ini termasuk daripada rukun qauli ya, yang mana harus benar-benar dalam pengucapannya itu sesuai dengan syarat dan ketentuan, yaitu rukun membaca tasyahud akhir. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwasanya yang namanya tasyahud atau tahiyat itu ada dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang menjadi rukun hanya tasyahud akhir saja. Adapun tasyahud awal adalah ya hukumnya sunnah, yang termasuk daripada sunnah abad. Dikarenakan tasyahud akhir ini adalah rukun, maka bacaan daripada tasyahud akhir itu sama seperti bacaan surat Al-Fatihah. Tidak boleh ada yang salah, baik dari kata-kata yang diucapkan di tasyahud akhir ataupun setiap hurufnya. Ya, makanya di setiap pembelajaran itu setelah merampungkan dari bacaan Fatihah, maka langkah selanjutnya yang harus dikoreksi adalah bacaan tasyahud akhirnya. Ya, seringkali terjadi setiap dalam pengajaran atau pembelajaran bacaan sholat, tasyahud akhir itu sering terlewati. Seringkali orang-orang dalam belajar itu cukup di Fatihah saja. Setelah Fatihah dilanjutkan surat-surat pendek. Padahal surat pendek itu sunnah usulnya. Ya, sedangkan membaca tasyahud akhir itu rukun. Ya, apabila salah-salah, ya maka tidak sah sholat. Ya. Terlebih lagi di dalam tasyahud akhir ada tasydid yang benar-benar harus ditasydidkan. Ya, kurang lebih ada 21 tempat itu tasyahud akhir. Dari atnya aja sudah tasydid, bukan atahiyatul, tapi harus at-tahiyatul. Ya, jadi dari atanya itu udah tasydid. Ya-nya at-tahiyatul mubarakatus ada shotnya, shot tasydid. Sholawatun, ya toknya harus tasydid. Sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu sin tasydid. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bacaan tasyahud akhir itu sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun salawat rukun yang berbeda.
Jadi sholawat ya rukun, termasuk daripada rukun juga, hanya saja dia tidak termasuk daripada bacaan tasyahud akhir. Nah, kita fokuskan terlebih dahulu dalam tasyahud akhir. Perlu Bapak hadirin jemaah sekalian rahimakumullah ketahui bahwasanya dalam membaca tasyahud akhir ini kita harus memahami terlebih dahulu ketentuan yang ada di dalamnya. Di dalam membaca tasyahud akhir ada kurang lebih 9 syarat, ya, ada 9. Ya. Memang kalau dipikir-pikir, kalau dibandingkan dengan takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar, jauh ya syaratnya. Cuma bacaan Allahu Akbar aja kok ada sampai 20 syarat. Dengan tasyahud akhir yang panjang itu hanya 9. Ya. Baik, yang pertama adalah di dalam keabsahan membaca tasyahud akhir ini, hal yang paling diutamakan, yang paling didahulukan adalah ayyasiha maqoblahu, harus sah dulu sebelumnya. Rukun sebelum tasyahud akhir itu apa? Sujud. Ya kan, kita sebelum tasyahud akhir kan sujud kan? Nah, sujudnya harus sah dulu. Kalau sujudnya nggak sah, maka tasyahud akhirnya pun nggak sah. Walaupun tasyahud akhirnya bacaannya betul semua. Tapi kalau sudah sujudnya nggak sah, maka akan mempengaruhi rukun setelah. Jadi seandainya sebelum tasyahud akhir, kita pas sujud tertidur, seumpamanya tertidur, atau ya kakinya ada yang diangkat, atau pas sujud ada yang tertutup, ya dahinya, maka tasyahud akhirnya nggak akan sah. Sebab apa? Sujudnya belum sah. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Rukun sebelum tasyahud akhir ini harus sah terlebih dahulu. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Nggak bisa tasyahud akhir itu ya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa kita sendiri. Bagaimana kalau nggak bisa? Ya misalkan ada mu'alaf yang baru masuk Islam, nggak hafal, ya nggak hafal tahiyat akhir atau tasyahud akhir, maka boleh dia sambil bawa contekan. Kalau seumpamanya belum bisa baca, bagaimana? Baca yang sekiranya dia bisa baca dari bacaan tasbih atau zikir yang lain. Kalau nggak bisa, ya udah diem aja, duduk aja. Sambil menunggu selesai, imam selesai. Nah itu. Jadi jangan sampai kita menyampaikan kepada orang yang baru masuk Islam ataupun yang tidak hafal atau tidak bisa tasyahud akhir, dan sampai ada alasan nggak usah sholat dulu tasyahud akhirnya belum hafal, ya. Karena sholat itu imaduddin, ya, termasuk daripada dosa besar, ya. Bahkan sebagian ulama itu mengategorikan kalau meninggalkan sholat itu melebihi dosanya bermain judi, minuman khamr, minuman keras, ya, mengalahkan dosa-dosa itu. Saking gedenya dosa. Sehingga ketika seseorang itu dikatakan mukallaf, seorang muslim, maka tidak ada alasan sampai kapanpun dia meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ya, syariat telah memberikan ketentuan-ketentuan ketika kita dalam hal apapun untuk tidak meninggalkan sholat. Sakit ada caranya, ya, dalam keadaan bupek misalkan di atas rumah atau ada gempa bumi dan sebagainya, itu ada juga ketentuan. Ya, di atas kendaraan juga ada ketentuan, ya. Artinya apa? Selama kita masih meyakini kita itu hamba, seorang hamba, butuh yang namanya sholat itu, maka disitulah